Oke, hai, balik lagi di AldoTM, channelnya tutorial dan edutainment. Untuk membuat form login di Google Form dengan banyak kelas dan menggunakan token yang berbeda itu sangat gampang sekali, terutama buat rekan-rekan yang terbiasa ujian online dengan Google Form. Ini mungkin menjadi solusi juga buat rekan-rekan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, sebelum membuat Google Form dengan token yang berbeda, pastikan sudah dibuatkan database siswanya. Nah, misalnya seperti berikut. Jadi databasenya itu terdiri dari nama siswanya beserta dengan token. Token itu ada yang autentikasinya 2 dengan user ataupun dengan password. Satu juga bisa ya, Bapak Ibu, silahkan tergantung kebutuhan. Kemudian setelah memiliki databasenya, kita membuat di Google Form-nya langsung. Karena kita banyak kelas, misal di sini saya membuat untuk satu tingkatan kelas 11 dan memiliki 3 kelas. Maka dibuatkan seperti berikut ya. Jadi dibuatkan 3 kelas. Nah, 3 kelas ini nanti kalau memilih itu dipilih berdasarkan bagian. DPB 1 nanti masuk ke absensi DPB 1. Setelah DPB 1 memilih absensi namanya, kemudian dia bakal lanjut ke login DPB 1. Seperti ini ya, loginnya ke DPB 1. Baik, kita langsung saja untuk membuat form loginnya. Yang pertama, Bapak Ibu Guru pastikan sudah menyiapkan database akun siswanya ya. Misal seperti ini. Database yang saya buat memiliki 2 token. Yang pertama token untuk user dan yang kedua untuk password. Jadi nanti para peserta didik autentikasinya dengan 2 token, user dan password. Nah, sebelum nanti ini dimasukkan ke Google Form di form loginnya, hal yang perlu dibuat yang pertama adalah menggabungkan token tersebut ya dengan memisahkannya dengan delimiter karakter spesial vertikal ya seperti ini. Nah, jadi di Google Form itu memisahkannya itu bukan dengan koma atau titik koma, tetapi dengan delimiter garis vertikal seperti berikut. Nah, untuk cara membuatnya kita tinggal memasukkannya saja dengan menggunakan formula ya. Ini sama aja mau di Excel ataupun di Google Sheet seperti ini. Hal yang pertama atau yang perlu dilakukan yang pertama, Bapak Ibu Guru atau rekan-rekan, tinggal mengambil sampel yang ini dulu ya. Kita gabungkan dulu token user. Caranya kita ketikkan sama dengan, kemudian ambil sel yang ini ya, token yang user yang pertama, kemudian enter. Selanjutnya di bawahnya kita masukkan formula concatenate. Nah, kayak gini, concatenate artinya menggabungkan string ya, antar string yang atas dan yang bawah. Klik concatenate, kemudian ambil sel yang di atas dari sampel yang tadi, kemudian gunakan delimiter titik koma dan masukkan string untuk karakter yang tadi ya, spesialnya yang vertikal ke atas dengan menggunakan tanda petik seperti berikut, kemudian titik koma dan ambil sampel atau sel untuk yang kedua di sini ya, ngambilnya, kemudian tutup kurung dan enter. Seperti itu ya untuk menggabungkannya. Nah, yang bawahnya tidak usah, kita tinggal menarik saja di sini, pojok kanan bawahnya. Tarik ke bawah, sudah selesai. Jadi, kita sudah menggabungkan untuk token usernya dengan delimiter atau dengan pemisah garis vertikal. Kalau kita lihat seperti ini ya hasilnya. Nah, dia itu panjang ya. Nanti ini akan dikopikan ke form login. Begitu juga kita siapkan ya untuk passwordnya. Passwordnya sama, kita ambil sampel yang ini, kemudian dan ini sudah siap ya untuk username dan passwordnya. Oke, selanjutnya setelah kita menyiapkan token yang sudah kita gabungkan atau dirangkai, selanjutnya kita tinggal membuat Google Form untuk loginnya. Caranya klik tombol baru, kemudian pilih Google Formulir. Nah, di sini silakan rekan-rekan buat untuk form loginnya. Kebetulan di sini ada yang sudah jadi seperti berikut. Oke. Nah, seperti ini.
Di bagian yang pertama, silakan Bapak Ibu guru di sini pasti muncul ya untuk judulnya, itu disesuaikan. Bisa langsung ke UAS untuk mata pelajarannya apa. Kemudian yang kedua, nah di sini ya, tambah dulu ya, setelah judul ditambah untuk tambah pertanyaan. Nanti kan muncul seperti ini. Kemudian isi seperti berikut. Lainnya untuk kelas, pilihannya itu silakan masukkan kelas yang diinginkan. Nah, itu untuk bagian yang pertama ya. Jadi kita masukkan kelas. Kemudian setelah itu, di sini kebetulan ada 3 kelas. Jangan lupa Bapak Ibu guru untuk mengklik opsi lain yang titik 3 di sini. Kemudian di sini centang buka bagian berdasarkan jawaban. Artinya jika DPB 1 misal nanti bakal dibawa ke bagian yang mana? Ya ke kelas 11 DPB 1 misalnya. Kemudian setelah bagian pertama beres, langsung kita buat bagian yang kedua, yaitu untuk bagian kelas yang pertama, misal 11 DPB 1. Dan Bapak Ibu guru buat pertanyaan dengan memasukkan nama siswa dalam satu kelas tersebut dari database seperti ini ya. Di copy semuanya, kemudian masukkan ke sini. Pilihannya itu bisa dengan drop down atau bisa dengan pilihan ganda. Tapi saya sarankan pakai drop down ya, karena anak-anak rata-rata kan pakai HP itu, kalau pakai pilihan ganda itu lumayan scroll ya ke bawah. Jadi kita pilih yang drop down. Kemudian setelah bagian pertama beres, yang keduanya yaitu kelas 11 DPB 1, lanjut ke bagian yang selanjutnya untuk kelas yang selanjutnya. Sama ya seperti berikut. Masukkan ini judulnya di bagian ya, title bagian, kemudian tambah pertanyaan dengan nama dan masukkan kelas yang kedua. Bagian yang selanjutnya masukkan untuk kelas yang ketiga seperti berikut. Oke. Nah, sudah beres untuk bagian kelas 3 kelas ini. Selanjutnya kita tinggal buat form login-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Misal untuk bagian setelah kelas yang ketiga itu form login kan di sini. Masukkan seperti berikut sesuai kebutuhan juga ya, karena saya tokennya ada 2 ya, masukkan ada 2 pertanyaannya. Yang pertama untuk username, yang kedua untuk password. Nah, di username salah satu yang perlu diperhatikannya juga adalah di sini silakan masukkan judulnya, entah itu user atau username. Pilihannya gunakan jawaban singkat. Kemudian untuk deskripsinya itu bisa tambahkan deskripsi ya teman-teman. Nah, deskripsi tambahkan misal masukkan username sesuai tertera pada kartu peserta. Kemudian jangan lupa di yang titik 3 ini juga, ini dicentang ya validasi jawaban. Yang pertama itu gunakan regular expression, yang kedua gunakan kecocokan, kemudian yang ketiga masukkan token ya yang sudah kita rangkai atau yang sudah kita gabungkan seperti ini. Caranya tinggal copy saja, misal salin ke sini. Nah, ini ceritanya belum ada ya. Nah, kayak gini kan. Polanya itu tinggal dipastikan dari yang sudah kita gabungkan seperti ini. Misal kita gabungkan di sini, kemudian tinggal ditempel. Dan seperti itu. Begitu juga nanti di passwordnya. Nah, setelah pola ditempel, ini ada teks kesalahan khusus. Jadi masukkan peringatan kalau para peserta didik itu tidak sesuai memasukkan tokennya. Maka bakal muncul peringatan seperti berikut. Misal username yang dimasukkan tidak sesuai. Nah, itu sebenarnya yang paling inti dari form login itu di sini ya. Di autentikasinya. Ini di validasi jawaban yang perlu diperhatikan. Ini pilih regular expression, ini pilih kecocokan karena harus sesuai ya dengan token. Kemudian silakan masukkan note type-nya kalau para peserta didik salah memasukkan token. Kemudian untuk password caranya sama seperti yang di atas ya, karena ini juga sebenarnya sama saja. Lanjut untuk login di kelas yang keduanya ya, buat bagian baru. Setelah ini beres, buat bagian baru lagi untuk kelas yang ketiga. Jadi semakin banyak kelas, semakin banyak bagian. Karena kita masuknya itu berdasarkan bagian. Setelah untuk ketiga bagian itu selesai,
bagian absensi ataupun daftar nama siswa dan bagian login, sekarang kita tinggal mengarahkan. Nah, di sini tadi kan sudah diaktifkan ya, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini rekan-rekan tinggal masukkan, misal DPP1 kita arahkan ke daftar siswa 11 DPP1. Kemudian bagian 11 DP2 arahkan ke sini, ke bagian 11 DP2, dan 11 DP3 arahkan ke sini. Nah, ini tidak usah dirubah ya, karena sudah berdasarkan bagian untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya di sini di scroll juga. Untuk yang ini titik 3-nya tidak perlu dirubah-rubah ya. Hanya yang perlu diperhatikan yang ini. Di bagian nama 11 DPP1 setelah siswa memilih namanya, mereka bakal ngelanjut kemana setelah memilih nama. Maka kita arahkan ke login ya. Pilih nama, kemudian login. Kalau DPP1 berarti login ke bagian DPP1. Kalau misal ini kelas yang kedua, berarti login ke bagian kelas kedua. Yang ketiga, login ke bagian kelas yang ketiga. Nah, setelah itu beres, udah silakan Bapak Ibu Guru atau rekan-rekan bisa menambah bagian lagi, misal untuk langsung ke soalnya. Ya, seperti itu. Di sini setelah soal, Bapak Ibu Guru bisa menambah pertanyaan dari soal yang telah disediakan. Jangan lupa di login arahkan di sini. Setelah berhasil login, dia arahkan ke soal. Begitu juga kelas yang kedua arahkan ke soal, kelas yang ketiga tidak diarahkan juga tidak apa-apa karena langsung ke sini ya, ke bagian yang terakhir. Pilihkan ke soal. Nah, seperti itu bagaimana cara membuat form login untuk beberapa kelas dengan menggunakan token yang berbeda di antar siswanya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan atau Bapak Ibu Guru yang melakukan ujian online menggunakan Google Form. Di tutorial yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat berita acara dan daftar hadir yang terkirim otomatis ke pengawas ataupun Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya hanya di Aldep T.